Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Kekasih Kristus, saya percaya kita terus diberkati oleh Tuhan di dalam tahun yang baru pada hari yang ketiga ini. Tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangan Tuhan selalu menuntun kita. Sebab Dia sangat mengasihi kita. Apa yang Dia lakukan dengan memberikan karunia, anugerah kepada kita bukan karena terpaksa, tapi Dia berikan dengan sengaja, dengan sungguh-sungguh, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Sore ini kita akan belajar kembali bersama firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 80 ayat 8. Mazmur pasal 80 ayat 8. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Mazmur pasal 80 ayat 8. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, sore ini kita akan sama-sama belajar dari Injil Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Injil Matius pasal 22 dan 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Wujud dari kasih adalah pengorbanan yang bukan dengan terpaksa, namun secara sengaja dan sukarela. Kekasih Kristus, apabila suatu malam Anda sedang berjalan di lorong yang sepi dan mendadak seseorang yang bertubuh tinggi besar dengan menghunus pisau meminta uang kepada Anda, kemungkinan besar Anda akan menuruti permintaannya. Saat itu Anda mengorbankan uang Anda bukan karena kasih, karena Anda lakukan bukan dengan sengaja dan tidak secara sukarela. Berbeda halnya kalau Anda melihat seseorang yang lemah tak berdaya di jalan yang sama dan Anda memberikan uang kepadanya. Kali ini Anda berkorban dengan kasih, sebab Anda lakukan dengan sengaja dan dengan secara sukarela. Kekasih Kristus, kasih yang diwujudkan dalam pengorbanan itulah yang Yesus lakukan bagi kita melalui kematiannya, sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal 17. Jauh hari sebelumnya Yesus sudah mengetahui bahwa Ia akan disalibkan di Yerusalem. Berarti kalau Ia mau tentu Ia dapat saja pergi ke Yunani atau negeri yang lain, dan bukan ke Yerusalem, supaya Ia tidak usah disalibkan. Berarti penderitaan yang Ia alami sampai mati di kayu salib bukan terjadi secara tidak sengaja. Kalau Ia mengorbankan nyawanya, maka hal itu Ia lakukan secara sukarela dan bukan karena terpaksa. Itulah wujud dari kasih-Nya. Kasih yang menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman dosa. Kasih Kristus pada hari ini, saudara-saudara telah menerima kemurahan anugerah Tuhan. Saudara tahu persis tentang bagaimana firman Tuhan yang datang kepada saudara. Saudara tahu persis bahwa apa yang harus saudara lakukan.
Tetapi saudara, jikalau kita tidak melakukan, di situ pembuktian bahwa sesungguhnya kita tidak dengan rela mentaati, kita tidak dengan rela mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan lakukan. Ia rela memberikan nyawanya karena ia mengasihi kita. Bagaimana saudara dan saya? Kalau hari ini saudara-saudara kita katakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak taat dan tidak setia kepada apa yang ia perintahkan, kepada apa yang harus kita lakukan, kita tidak lakukan. Di sini menunjukkan bahwa kasih yang kita berikan kepada dia, kasih terpaksa. Kasih yang bukan kasih sejati, tetapi kasih emosional yang kita berikan kepada Tuhan. Saya sangat berharap biarlah awal tahun ini mengubah cara berpikir kita kembali. Kita harus melepaskan, meninggalkan sistem-sistem, cara-cara yang tidak benar itu, yang berlawanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab Tuhan selalu memberi contoh, memberi teladan yang benar, yang baik, yang akan mendatangkan kebaikan, kemenangan, kebebasan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu kita perlu mengikuti teladan-teladan yang Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Kalau ia mengasihi kita, ia rela sengaja melakukannya, bukan karena terpaksa. Nah, oleh sebab itu kita juga, hidup kita harus kita persembahkan juga kepada Tuhan dengan rela, bukan karena terpaksa. Maaf, apalagi kalau saudara sudah terlibat dalam pelayanan. Seringkali kita melayani karena terpaksa, karena jadwal. Dan kita akan melayani dengan keluh kesah. Kita akan melayani dengan gerutu. Kita akan melayani menurut maunya kita. Kalau kita lagi senang, kita melayani. Tapi kalau kita tidak senang, kita tidak mau melayani. Kalau kita lagi banyak kegiatan-kegiatan di luar, waktu jam melayani, kita tidak mau melayani dengan alasan karena ada pekerjaan dan sebagainya. Di sini membuktikan bahwa saudara tidak mengasihi Yesus Kristus. Saudara mengasihi dia karena terpaksa. Padahal masih banyak hal yang harus kita ketahui. Kita telah dibayar lunas lewat kematian di atas kayu salib. Saudara dan saya ditebus. Dan kita milik Tuhan Yesus, bukan milik diri kita sendiri. Kalau kita memahami hal ini, harusnya kita mengasihi dia dengan sekuat tenaga kita. Dengan segenap hati kita. Bukan karena terpaksa. Tetapi kita sengaja melakukan karena kita mengerti kita harus mengasihi dia. Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Biarlah sore hari ini kita kembali belajar. Sebelum kita melangkah lebih jauh di tahun yang baru ini. Mari kekasih Kristus, kita tunduk dan taat. Melakukan apa yang Tuhan mau. Kita mengasihi Tuhan bukan karena keterpaksaan. Tetapi sungguh-sungguh kita mengasihi dia. Karena kita tahu dia telah memberikan kasih itu terlebih dahulu kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada ada Ibu Amenki Teo, ada Ibu Nini Novita, ada Upuya Epa, ada Ibu Yolatan, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang telah mengangkat diri kami dari jurang yang kelam dan membebaskan diri kami dari kebinasaan. Melalui pengorbanan-Mu yang mulia, Engkau telah menghapuskan masa lalu kami yang penuh dengan noda dosa. Dan dengan anugerah-Mu, Engkau membentangkan masa depan yang penuh bahagia bagi diri kami. Di dalam Engkau, hidup kami tidak lagi sia-sia, namun penuh dengan makna. Tuhan, tolonglah diri kami untuk mampu membalas kasih-Mu penuh dengan kekuatan kami. Biarlah Tuhan, hidup kami menyenangkan hati-Mu, yaitu dengan berjalan sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk hari-hari yang kami boleh lewati, yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon agar Engkau menuntun langkah di sepanjang hari ini dengan firman-Mu. Dan tahun ke depan, biarlah kami tidak menyimpang dari kebenaran-Mu.
Mampukan diri kami melakukan semua yang harus kami kerjakan dengan sebaik mungkin, sehingga memuliakan nama-Mu. Sertailah diri kami dengan Roh Kudus-Mu dan jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan. Kami berserah kepadamu, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore ini hamba tetap berdoa, menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir. Tuhan memberkati. Tolong tuntun pimpin kami terus di dalam kebenaran-Mu ya Allah, supaya kami tidak tersesat, supaya kami hidup tidak melawan dari apa yang Kau kehendaki, tapi kami melakukan seperti apa yang Kau mau ya Tuhan, sehingga kami sungguh mempermuliakan Engkau. Biarlah kasih yang kami katakan kepada Engkau, yang kami nyatakan kepada Engkau ya Tuhan, kasih yang murni, kasih yang bukan karena keterpaksaan, tetapi sungguh-sungguh kami mengasihi Engkau ya Allah. Kami sadar bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Bapa, terima kasih. Sore ini hamba terus berdoa untuk seluruh keluarga, umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu. Hamba mohon pengampunan kepada umat Tuhan yang ada di Jalan Serayu. Kalau hari ini Tuhan masuk suasana tahun baru hari ketiga, biarlah Tuhan tolong kami hidup yang benar. Hidup tidak berlawanan dengan kebenaran firman-Mu. Hidup mengutamakan Engkau ya Allah. Tidak hidup mengutamakan kedagingan kami. Tidak hidup mengandalkan kesombongan, keangkuhan kami. Biarlah berkat-berkat yang kami peroleh daripada Engkau ya Tuhan, dapat kami pergunakan sebagaimana mestinya yang benar untuk hormat kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, tolong semua keluarga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu untuk sungguh-sungguh boleh mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati mereka, lindungi dan pelihara mereka. Jauhkan mereka dari semua sifat-sifat yang tidak baik. Dan bila tahun ini mereka berjalan di dalam kebenaran-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi semua orang tua yang ada. Biar Tuhan memberkati mereka, menjadi panutan, menjadi teladan kepada anak-anak muda, kepada anak-anak remaja, kepada anak-anak kecil. Di dalam tingkah laku, perkataan, dan perbuatan. Biarlah setiap kami boleh saling mengingatkan. Biarlah setiap kami boleh saling mendoakan. Biarlah setiap kami boleh saling menolong di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan memohon kasih-Mu menjamah. Bilur-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka kembali ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Saat ini hamba juga terus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani di dalam ibadah raya sore hari. Ya Tuhan, tolong biarlah hadirat-Mu dinyatakan, sehingga setiap umat yang datang beribadah menikmati hadirat-Mu, diberkati, dan berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan selalu. Tuhan lengkapi mereka dengan kekuatan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan otoritas-Mu. Dan biarlah setiap ibadah yang dilakukan bukan sebagai ibadah rutinitas, tetapi merupakan sebuah ibadah kebutuhan di mana kami membutuhkan Engkau. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kesetiaan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gereja-gereja Tuhan yang sedang beribadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa negara kami. Hamba mohon belas kasihan-Mu bagi tanah Papua, bagi kota Manokwari, bagi kota-kota yang ada di Papua Barat. Biar berikan hati takut Tuhan ada dalam para pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan, untuk boleh memimpin tanah Papua ini di dalam kebenaran-Mu ya Allah. Bahwa mereka hidup seperti apa yang Kau kehendaki, sehingga nama Tuhan yang disanjung tinggi. Kami akan melihat perubahan demi perubahan terjadi di tanah Papua ini. Biar setiap orang bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Hamba juga berdoa memberkati Pak Soeharto Marpau, Pak Daniel. Tuhan berkati. Biarlah hidup mereka terus menjadi contoh, menjadi teladan. Hamba-hamba-Mu ini Tuhan pakai mempermuliakan Engkau senantiasa. Dimanapun mereka ada, dimanapun mereka melayani, Tuhan, tangan-Mu menuntun mereka, penyertaan-Mu memberkati mereka.
Terima kasih Bapak untuk semuanya. Dan hamba serahkan seluruh kehidupan kami, sisa hidup kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau pimpin kami, bimbing kami. Pulihkan seluruh kekuatan kami pada malam ini. Biar besok pagi kami bangun dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok hari dalam waktu yang sama. Sekali lagi ingat, kita mengasihi Kristus bukan terpaksa. Sebab Tuhan juga mengasihi kita bukan terpaksa. Dia mati di kayu salib, dia sengaja melakukan itu. Karena dia peduli, karena dia memperhatikan, karena dia mengasihi kita dengan sekuat tenaganya. Biarlah kita juga melakukan itu sama. Karena dia lebih dulu mengasihi kita. Sehingga kasih yang ada pada saudara dan saya dapat kita bagikan juga kepada banyak orang di sekitar kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Mari kita lakukan dengan satu pengertian yang positif, yang benar, berdasarkan sudut pandang dari firman Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat. Ingat, tetap semangat. Tuhan pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.